Udah mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Itulah yang terjadi pada seorang wanita yang hidupnya selalu berakhir di tangan seseorang bertopeng yang entah apa motifnya. Tapi dari kejadian mati suri itu, membuatnya sadar lalu menyusun strategi untuk mengetahui siapa orang di balik topeng tersebut. Film ini berjudul Happy Death Day tahun 2017. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Hari Senin tanggal 18. Hari ini adalah hari ulang tahun seorang wanita bernama Teresa. Dia terbangun di asrama cowok karena semalam dia habis mabuk dugem dan dibawa oleh temannya bernama Carter yang peduli kepadanya. Walaupun si Teresa ini tidak ingat siapa namanya. Karena kepalanya pusing, Teresa meminta bodrek kepada Carter dan langsung minggat dari sana. Dude, hit that flying vagina or what? Nice one, dickhead. Teresa adalah tipikal cewek yang nakal. Dia suka hinggap di banyak cowok. Tapi tidak heran karena kecantikannya banyak juga cowok yang suka padanya. Salah satunya bernama Tim. Dia meminta kejelasan kepada Teresa mengenai hubungan mereka. Teresa menolaknya mentah-mentah. Dia merasa ilfil dengannya. Masa ia kencan pertama mereka di kolong kereta bawah tanah? Who takes their first date to Subway? Karena sangat mental Kanji gatal, sampai teman asramanya bernama Daniel suka memanggilnya lontai. Karena Daniel tahu kalau Teresa sedang dekat dengan lelaki idamannya bernama Nick. Teresa tinggal sekamar dengan seorang wanita bernama Lori. Entah Lori juga kuliah atau tidak, tapi Lori ini adalah seorang perawat di rumah sakit yang ada di kampus mereka. Walaupun Teresa ini anaknya berandal dan menyebalkan, tapi Lori ingat kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia sedikit merayakan ulang tahunnya dengan membuatkannya cupcake mini. Kalian tahu apa yang kurang ajar? Dia membuat permohonan semoga dia mendapat teman sekamar yang baru dan membuang kuenya. I made that from scratch. Di kampus, seorang dosen sekaligus dokter di rumah sakit tersebut bernama Gregory yang juga tidak luput dan jadi selingkuhan Teresa. Saat itu, Teresa datang ke rumah sakit universitas. Lori yang melihatnya tidak heran dan dia tahu kalau Teresa ingin menemui Dr. Gregory. Lori memperingatkan Teresa untuk menyudahi perselingkuhannya karena itu berbahaya. Tapi Teresa tak menghiraukannya, lalu pergi masuk ke kantor Gregory dan menggodanya. Tiba-tiba istrinya yang sinis datang. Teresa langsung cepat-cepat kabur dari sana. Teresa tergabung dengan sebuah organisasi diet yang diketuai Daniel. Daniel sangat risih melihat orang yang banyak makan berkalori. Salah satu anggotanya bernama Becky langsung diusir dari sana. I'm sorry. Carter datang menghampiri Teresa karena dia ingin mengembalikan gelang miliknya yang ketinggalan di asrama. Malamnya mereka bersiap-siap karena ingin pergi ke pesta dugem lagi di salah satu rumah teman mereka. Kalian tahu dari pagi tadi sampai sekarang, ayahnya menelpon dirinya karena mereka ada janjian ketemuan di restoran, tapi Teresa mengabaikannya. Saat Teresa akan melewati terowongan, dia melihat ada kotak musik ulang tahun di sana. Dia mengira mungkin ini kejutan dari teman-temannya. Lalu orang bertopeng itu muncul di belakangnya. Dari gerak-geriknya terlihat menyeramkan dan membuat Teresa takut. Tiba-tiba, Teresa terbangun kembali di kamar Carter. Entah apa yang terjadi sebelumnya. Apakah mungkin itu hanya sebuah mimpi? Karena pusing, dia meminta bodrek dan menunjukkan tempatnya. Carter terlihat aneh, kok bisa Teresa tahu posisi obat tersebut, dan mengira mungkin Teresa sebelumnya pernah ke sini. Nice one, dickhead. Sepanjang perjalanan Teresa merasa sangat familiar dan tidak asing. Dia merasa seperti deja vu. Perasaan seolah-olah dia sudah pernah mengalaminya. Dia bahkan bertanya kepada Tim hari apa ini. Monday the 18th. Ternyata masih di hari yang sama, yaitu hari Senin tanggal 18. Lalu dilanjutkan temannya Lori yang memberikannya cupcake mini. Karena terburu-buru ke kampus, dia hanya meletakkan kue itu di meja. Seharian Teresa merenung, terus memikirkan apa yang sudah dia alami. Dia pun ingat kalau nanti Becky akan bertabrakan dengan Carter. Becky, look out! Sebelum Carter pergi, Teresa meminta gelangnya.
Dia tahu kalau Carter ingin mengembalikannya. Dia pun mendatangi Gregory dan ingin menceritakan harinya yang aneh. Tiba-tiba istrinya datang dan Teresa langsung cabut dari sana. Malamnya dia bersiap-siap akan pergi ke pesta dugem, lalu listrik padam di waktu yang sama. Di perjalanan dia bertemu lagi dengan seseorang bertopeng bayi itu. Saat dia akan melintasi terowongan, kotak musik itu juga ada di sana. Kejadian ini sama persis seperti yang pernah dia alami. Dia takut orang bertopeng itu datang menyerangnya. Dia pun pergi melewati jalan yang lain. Saat sampai di tempat pesta, rumah itu terlihat sepi seperti tidak ada kegiatan. Teresa mengetuk pintu itu. Tiba-tiba, dia diprank oleh teman-temannya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Pria bertopeng yang dipukulnya tadi bernama Nick. Dialah pria idaman Daniel. Tapi karena tadi Teresa memukulinya, dia meminta Teresa untuk membayarnya di ranjang. Melihat apa yang akan mereka lakukan, Daniel merasa cemburu dan jadi ngambek. Teresa mengikuti Nick pergi ke kamar. Di sana dia mengajak Teresa untuk ngedugem dulu. Saat itu, Daniel mengirim pesan kepadanya. Dia marah-marah dan meminta Teresa untuk jangan mengambil pria yang dia sukai. Teresa yang ingin pamit dari sana tidak tahu kalau Nick sudah tepar. Tiba-tiba dia kembali terbangun di ranjang yang sama. Dia mengira apa mungkin dia sedang mabuk berat sampai mengalami mimpi buruk. Dia langsung pergi dari sana dan tidak peduli lagi dengan di sekitarnya. Hey, you okay? Sesampainya di kamar, dia menceritakan kepada Lori kejadian gila yang dia alami. Dia sudah melalui hari yang sama untuk yang kedua kalinya. Dia tahu kalau Lori membuatkan kue untuknya. Teresa sangat takut karena dia tahu ada seseorang yang ingin membunuhnya, tapi dia tidak tahu siapa pelakunya. Lori menenangkan Teresa karena siapa pula yang ingin membunuhnya. Lebih baik dia libur kuliah hari ini dan beristirahat. Malamnya untuk berjaga-jaga, Teresa mengurung dirinya di dalam kamar. Dia takut orang bertopeng itu datang lagi menghampirinya. Dia pun menolak ajakan Daniel pergi ke pesta karena dia ingin menyendiri untuk sementara ini. Saat sedang bersantai, dia sibuk mencari remote televisi. Kemudian dia menemukan pesan ulang tahun yang terlihat mencurigakan. Lalu, terdengar suara gerak-gerik seseorang di kamarnya. Tiba-tiba, dia kembali terbangun lagi di ranjang yang sama. Dia mulai panik dan ketakutan atas apa yang telah terjadi. Forgot your stuff. Dia meminta tolong kepada Carter dan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Dia merasa terjebak di lingkaran waktu. Setiap kali dia terbunuh, dia akan mengulangi hari yang sama. Carter menyarankan Teresa untuk memanfaatkan putaran waktu ini untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Dying until I figure out who my killer is? Setelah itu, Teresa mulai mengidentifikasi siapa saja orang yang mungkin adalah pelakunya. Suspek pertama adalah Nick. Tapi sepertinya dia bukanlah pelakunya karena dari awal dia udah modar. Suspek kedua adalah Tim. Malam itu, Teresa mengecek Tim di kamarnya. Terlihat Tim sedang mencari bahan bacol. Ternyata dia lagi menonton film sengklek. Suspek selanjutnya, istri Greg. Suspek berikutnya adalah Daniel. I'm gonna kill you! Saat terbangun, kepalanya terasa sangat sakit, sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Dia pun dibawa ke rumah sakit kampus. Gregory memberitahunya bahwa saat tubuhnya dirongseng, banyak ditemukan luka parah yang seharusnya Teresa udah modar. Teresa tidak bisa menetap di sini karena dia bisa jadi santapan lezat si pembunuh. Lagian juga dia tidak tahu, mungkin saja Gregory adalah pelakunya. Selagi Greg keluar mengambil minum, dia langsung kabur dari sana. Dia masuk ke kantor Greg untuk mencari kunci mobilnya.
Tak disangka, dia menemukan topeng bayi itu ada di sana. Tapi tak lama kemudian, orang bertopeng itu muncul menghabisi Greg di sana. It's just me. Teresa yang ketakutan langsung pergi ke parkiran untuk mencari mobil Greg. Alhasil, dia berhasil kabur dari sana. Dan dia sangat senang karena baru kali ini dia selamat dari serangan orang bertopeng. Tapi karena dia sangat cepat mengemudi mobil sampai dia diberhentikan oleh polisi. Teresa berpikir jika dia masuk penjara, mungkin saja orang bertopeng itu tidak bisa menemuinya lagi. Jadi Teresa dengan senang hati menawarkan diri untuk masuk penjara. Tapi tiba-tiba, orang itu kembali ke mobilnya dan melemparkan api. Ternyata mobilnya mengalami kebocoran, sehingga Teresa pun hidup kembali untuk yang kesekian kalinya. Tapi yang capeknya, dia harus menjelaskan ulang apa yang dia alami kepada Carter. Kalau dia terus mengulangi hari yang sama setelah dia terbunuh. Tapi sampai sekarang, dia tidak tahu siapa pelakunya. Terlihat Teresa selalu mengabaikan telepon ayahnya. Dia bercerita kalau hubungannya dengan ayahnya sedang tidak baik. Semua ini terjadi semenjak ibunya meninggal 3 tahun yang lalu. Teresa sadar bahwa tingkah lakunya dan perbuatannya yang sekarang sudah terlampau buruk. Dia sangat merindukan ibunya. Jika ibunya masih ada, mungkin ibunya sudah marah. Carter memberinya masukan karena menurutnya tidak ada kata terlambat untuk berubah. Setiap hari baru adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tapi yang masalahnya, setiap kali Teresa mengulangi kehidupannya, dia merasa tubuhnya semakin melemah. Takutnya nyawanya sudah habis sebelum dia berubah. Terlihat di televisi bahwa berita mengabarkan seorang pria bernama John berhasil ditangkap. John adalah seorang pembunuh berantai yang sudah banyak menghilangkan nyawa wanita. Akibat luka tembak di tubuhnya, John dirawat di rumah sakit universitas. Teresa baru sadar ternyata saat di rumah sakit sebelumnya, orang itulah yang menyerang Greg dan dirinya. Teresa yakin 100% bahwa orang itulah pelakunya. Dia langsung cepat-cepat pergi ke rumah sakit universitas untuk memperingatkan mereka bahwa orang itu akan kabur. Saat sampai di sana, polisi penjaganya udah modar. Saat dia terpojok, untungnya Carter datang menyelamatkan Teresa. Tapi sayangnya pistol itu sudah kehabisan peluru dan Teresa berlari menyelamatkan diri dan berhasil melumpuhkannya dengan linggis. Tapi dia teringat dengan Carter. Jika dia membunuh orang ini, maka putaran waktu akan berakhir dan Carter akan mati selamanya. Teresa berniat untuk mengulang kembali waktunya dengan blunder di atas loteng. Teresa sangat senang Carter hidup kembali. Dia sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Teresa merasa sangat bahagia karena dia sudah tahu siapa pelakunya. Dan sekarang dia tidak ingin menunda dan ingin memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi. Dia memberitahu tim bahwa dia tidak perlu mengejar-ngejar dirinya lagi. Karena Teresa tahu kalau tim suka sama cowok. Jadi menurutnya carilah cowok yang baik untuknya. Dia juga memberitahu Daniel bahwa dia tidak akan merebut pria idamannya lagi. Bahwa sekarang dia sedang jatuh cinta dengan seorang pria bernama Carter. Sesampainya di kamar, Teresa menyampaikan beribu maaf kepada Lori. Karena dia sadar dia adalah teman sekamar yang buruk. Dia ingin memulainya dari awal dan dia berjanji akan menjadi teman yang baik. Sesampainya di kantor, dia memutuskan hubungannya dengan Gregory. Dia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah. Dia tahu kalau istrinya Greg sangat mencintainya dan meminta Greg untuk setia kepada istrinya. Saat di perkumpulan organisasi diet, Teresa tidak terima melihat Daniel menghina Becky dengan perkataan gemuk. Dia memberinya pelajaran bahwa sekali-sekali bolehlah mereka makan makanan berkalori. Saat Carter datang untuk mengembalikan gelang, Teresa langsung mengungkapkan perasaannya. Alright, yeah. Terakhir, Teresa datang menemui ayahnya di restoran. Pertemuan tersebut untuk memperingati hari ulang tahun Teresa. Teresa mengungkapkan bahwa hari yang dia lalui sangat berat. Dia sangat merindukan sosok ibunya.
Dia mengira mungkin dengan mengabaikan ayahnya, dia bisa mengatasi masalah tersebut. Tapi dia sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Dia meminta maaf kepada ayahnya karena sudah menyakiti perasaannya. Setelah semuanya selesai, Teresa bersiap-siap dan menyusun strategi untuk mengalahkan John di rumah sakit. Sesampainya di sana, Teresa mengambil pistol polisi dan menyuruh polisi itu untuk pergi meminta bantuan karena orang ini akan kabur. Teresa tahu kalau John sedang berpura-pura tidur. Tapi saat akan menembak John, rencana menjadi berantakan karena dia tidak tahu kalau pistol itu pengamannya belum terbuka. Tapi Teresa mempunyai rencana B. Seperti biasa, setiap kali dia memutar waktu, listrik menjadi padam. Jadi dia menyiapkan alarm untuk memberitahunya bahwa sebentar lagi listrik akan padam. Di kesempatan itu, dia langsung mengambil pistolnya dan membuka pengamannya. Akhirnya, Teresa berhasil mengalahkan si pembunuh itu. Malam itu, Teresa mengajak Carter ke kamarnya untuk sedikit merayakan hari ulang tahunnya menggunakan kue cupcake pemberian Lori. Teresa membuat permohonan semoga dia bisa hidup di hari esok. Tiba-tiba, sungguh sangat mengejutkan, entah mengapa Teresa kembali terbangun di kamar Carter. Dia kembali mengulangi hari yang sama, padahal dia sudah berhasil mengalahkan pembunuhnya. Teresa merasa gila, dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dia berencana ingin pergi dari sini sejauh mungkin. Tapi sebelum itu, Lori ingin merayakan hari ulang tahunnya menggunakan cupcake mini. Tapi Teresa menolaknya karena semalam dia sudah memakannya. Eits, di sini Teresa mulai sadar. Ternyata waktu itu dia mati saat tertidur setelah memakan kue Lori. Teresa yakin kalau Lori sudah membunuhnya menggunakan kue beracun. Di putaran waktu sebelumnya, Teresa tidak pernah memakan kue itu. Dia menduga Lori mencari cara lain untuk membunuhnya. Dan kebetulan ada John sang pembunuh berantai yang dirawat di rumah sakit itu. Sehingga Lori bisa mengkambing hitamkan John atas kematian Teresa. Saat Lori berhasil menghabisi Teresa, dia akan melepaskan John. Jadi orang akan mengira John adalah pelakunya. Padahal pelaku sebenarnya adalah Lori. Untuk membuktikan perkataannya, Teresa memaksa Lori untuk memakan kue buatannya itu. Untuk membuktikan kalau kue itu tidak beracun. Jika Lori tidak mau melakukannya, Teresa akan membawa kue tersebut ke polisi dan melaporkannya atas pembunuhan berencana. Ternyata, Lori memang benar pelakunya. Lori mengaku bahwa dia juga selingkuhan Gregory. Tapi dia merasa cemburu karena Gregory lebih memilih Teresa dibandingkan dirinya. You've been killing me over some stupid guy? Lori sedikit keheranan mengapa Teresa bisa mengetahui segalanya. Kalau seperti itu, Lori akan membunuhnya lagi. Akhirnya Teresa berhasil mengalahkan pelaku sebenarnya. Siapa yang tidak menyangka, ternyata pelakunya adalah teman sekamarnya sendiri. Di restoran, Teresa kembali menceritakan kejadian yang dia alami kepada Carter. Karena kamar asramanya sedang menjadi TKP, Carter mengajak Teresa untuk tidur di kamarnya lagi. Is that an invitation? How do you sleep at night? You've never seen Groundhog Day? Oh, hey, you're up. I wasn't sure if you... Tiba-tiba saat Teresa terbangun, dia masih terjebak di lingkaran waktu. I'm kidding. Dan film pun selesai. Hey, what is wrong with you? Oke guys, jadi bagaimana nih filmnya? Kejadian yang dialami Teresa sepertinya kejadian yang mustahil, bukan? Tapi mungkin kita bisa berteori, mungkin saja ini berhubungan dengan dunia paralel seperti multiverse. Kita bisa ibaratkan, saat Teresa A tewas, ingatannya berpindah ke Teresa B di dunia lain. Ketika Teresa C tewas, ingatannya kemudian berpindah lagi ke Teresa D di dunia lain. Dan seterusnya sampai dia selamat. Jika tidak memungkinkan, apa yang dikatakan Teresa waktu itu mungkin bisa jadi benar.
Jika dia terus mengulangi kehidupannya, maka dia akan semakin lemah dan kehabisan nyawa. Dan saat itu dia tidak bisa lagi diselamatkan. Entah bagaimana menurut pendapat kalian, share di kolom komentar. Oke semuanya, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di film selanjutnya. And rain, rain.